Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukur kepada Tuhan karena di masa pandemi ini kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, karena Tuhan masih memberkati kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, beribadah kepada Engkau. Ampuni atas setiap dosa kesalahan kami, apabila kami melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Saat ini kami mau beribadah bersama-sama kepada Engkau. Tuhan pimpin kami, supaya kami dapat mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah-Nya. Karena Tuhan yang menjadikan kita indah. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita menyembah-Nya dengan satu pujian. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita pujikan sekali lagi. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Seperti ketika kita beribadah di gereja, mari kita akan berdoa secara bersama-sama. Nanti pokok doa akan ditampilkan dan pokok doa akan berganti setiap 1 menit. Bapak Ibu bisa melihat pokok doa di layar Bapak Ibu Saudara. Dan nanti ketika doa syafaat selesai, saya akan menutup di dalam doa.
Inilah setiap doa-doa kami Tuhan. Kami menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau yang mendengarkan doa kami. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan menjawab doa kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, karena firman-Nya berkata, Ia beserta kita. Dengan sayap-Mu, Ku akan terbang tinggi. Pujian dengan sayap-Mu kita akan pujikan bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
aku. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Anang Sukamto. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam kasih, rahmat, dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam ibadah pada hari ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan di rumah masing-masing? Saya berharap, saya berdoa untuk sekalian jemaat, supaya hidup di dalam sejahtera, diberi kesehatan dan kekuatan, dan semangat bagi saudara-saudara yang kondisi kesehatannya terganggu. Kiranya firman ini boleh menolong memberkati hidup kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Engkau berikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mempersilahkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kami. Kami mempersilahkan Roh Kudus untuk menolong kami. Untuk secara leluasa Engkau bekerja, membangkitkan semangat kami untuk hidup mencari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah Engkau berbicara, dan Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu kepada setiap jemaat-Mu melalui pemberitaan firman ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberi kesembuhan bagi yang sakit, memberi pengharapan bagi yang letih lesu. Tuhan memberi kekuatan dan semangat kepada setiap anak-anak-Mu yang bertambah-tambah semangat di dalam Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di masa pandemik ini yang semakin merajalela, di mana setiap desa, setiap RW, bahkan sampai RT, ada banyak saudara-saudara kita yang terpapar. Bukan berarti ini sesuatu yang harus ditakuti, tetapi patut diwaspadai. Patut kita perhatikan dengan baik-baik. Karena itu, kita tidak boleh berhenti untuk mencari Tuhan. Walaupun seakan Tuhan, kenapa Tuhan diam saja? Bukan itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi bagaimana kita hidup terus mencari Tuhan di tengah-tengah situasi pandemik ini. Firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab kita di dalam kitab Amos, pasal yang ke-5, ayat 4 sampai yang ke-6, yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini diambil dalam kitab Amos, dan Amos adalah seorang pria, dia seorang pengembala, dia seorang petani juga. Dia seorang yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan memanggil dia untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan berita firman Allah kepada umat Israel, padahal dia sebagai seorang Yehuda. Dan ini tentunya hal yang aneh. Kenapa Tuhan memanggil seorang yang profesional, seorang pengembala, seorang yang bertani? Mengapa Tuhan nggak memakai para nabi yang sedang ada? Nah, itu adalah kedaulatan Allah tentunya. Ini adalah otoritas tentunya. Tetapi mari kita perhatikan bagaimana Amos yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan berita berkenaan dengan carilah aku, maka kamu akan hidup. Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini tentunya akan menolong kepada kita. Ya, Amos, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ia hidup di masa pertengahan abad yang ke-7 sebelum Masehi. Ketika umat Allah ada dalam kesuksesan dalam bidang materi, ketika umat Allah ada dalam kemapanan dalam banyak bidang, termasuk ibadah sekalipun, mereka sangat-sangat luar biasa di dalam memberi korban, di dalam memberi penyembahan. Tetapi mengapa Allah mengutus seorang Amos ini untuk memperingatkan, untuk mengajak kembali
umat Allah untuk mencari Tuhan. Apakah mereka tidak mencari Tuhan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, demikian pula kita di masa-masa pandemik ini. Mari kita tidak takut, mari kita tidak cemas, karena kita punya Tuhan Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita semuanya. Mengasihi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Allah kita, Allah yang hidup. Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan ini diulangi 2 kali. Dalam bagian ayat 6 juga, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau yang pertama Tuhan mengatakan, carilah aku. Yang kedua Tuhan mengatakan, carilah Tuhan. Sebenarnya itu hal yang sama. Tapi ada satu maksud tujuan yang luar biasa dalam bagian ini, saudara. Nah, kata mencari ini sangat kuat, sangat luas sekali, yaitu mencari. Ya, banyak orang mencari obat saat hari ini, bagaimana ia berusaha untuk mendapatkannya. Ada orang mencari dalam arti meminta petunjuk. Demikian pula orang-orang Israel diperingatkan Amos supaya mereka mencari Tuhan Allah. Artinya meminta petunjuk Tuhan, menanyakan kepada Allah. Menanyakan dalam arti mencari di sini seperti orang yang menuntut sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi arti mencari adalah bukan sekedar untuk meminta dan mencari yang sembarangan, tetapi seperti menuntut, mengusahakan. Dan mencari juga memiliki arti yang memperhatikan bagaimana Allah itu sesungguhnya. Tidak hanya memperhatikan tetapi diminta mencari dengan teliti, detail tentang Allah di tengah-tengah situasi umat yang sedang diberkati itu. Lalu umat Allah diminta untuk menyelidiki, diminta untuk mencari, yaitu berbakti kepada Allah. Diminta untuk mencari Allah, mencari aku, mencari Tuhan, meneliti keberadaan Allah, memeriksa keberadaan Allah, apakah ia menerima persembahan, penyembahan ibadah dalam kehidupan mereka. Kata mencari juga memiliki arti, yaitu membalas penumpahan. Artinya, seperti itulah kekuatan untuk mencari Allah. Seperti orang membalas dendam. Mencari orang-orang yang akan dibalasnya. Demikian kita diajak melalui Amos ini untuk mencari Allah seperti seorang mencari yang akan mendapatkan balas dendam dari kita. Artinya ada kesungguhan hati yang luar biasa dalam mencari Allah. Bukan kalau ketemu, tetapi berusaha untuk bertemu. Hal ini yang diharapkan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kata mencari masih banyak lagi artinya, tetapi itulah spiritnya. Nah, saudara, ketika umat Allah diajari, didorong, diberi satu pengkhotbah yang luar biasa dari seorang Amos ini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Memangnya umat Allah tidak mencari Tuhan? Memangnya Bapak Ibu tidak mencari Allah? Tidak menyembah Allah? Selama ini Bapak Ibu menyembah kepada Tuhan Allah. Tetapi mengapa Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apakah umat Allah tidak menyembah kepada Allah? Mereka menyembah Bapak Ibu. Mereka dalam suasana yang sukses. Keamanan bangsa itu luar biasa. Perekonomian maju. Keamanan sangat terjaga. Tetapi kenapa Tuhan berbicara, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tentunya ini ada masalah yang tidak diketahui oleh umat Allah ketika mereka beribadah kepada Allah. Tentunya mereka ada persoalan dalam pandangan Allah. Sehingga Tuhan mengutus Amos dari Yehuda menuju ke Israel. Dari selatan ke utara, dia menyampaikan firman Allah. Untuk mengingatkan kepada umat Allah yang ada di Israel, yaitu umat pilihan Allah, yaitu orang-orang yang disebut biji mata Allah, orang-orang yang disebut umat Allah, disebut bangsa yang terpilih. Tetapi mengapa firman Allah mengatakan, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Seandainya itu ditanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Padahal Bapak Ibu sudah melayani. Bapak Ibu sudah setia beribadah.
Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sudah, banyak hal yang dikerjakan kepada Yesus melalui ibadah, melalui gereja. Tetapi ketika ada pertanyaan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Apakah Bapak Ibu mau mendengarkan firman Tuhan yang seperti itu? Saya pikir orang sulit mendengarkan itu. Saya sudah beribadah, saya sudah melayani, saya sudah banyak hal. Mungkin begitu saudara. Saya sudah percaya kepada Yesus sejak dibaptis sampai hari ini. Saya ada progres pelayanan yang baik. Dulu nggak bisa baca Alkitab, sekarang bisa baca. Dulu hanya bisa baca, sekarang bisa memperdengarkan firman, menceritakan. Bahkan bisa mulai mengerti. Bahkan sudah melayani. Ketika ada firman Allah, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan, saudara, memanggil kita. Ini panggilan untuk hidup mencari Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan berbicara begitu? Tentunya ada alasan yang Tuhan mau katakan. Yaitu kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bagian ini. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab apa? Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Saudara, Betel, yaitu ini sama dengan bait Allah, Bapak Ibu. Betel, tempat di mana seorang anak Tuhan, yaitu Yakub, ketika ia pergi dari rumahnya menuju ke keluarga orang tuanya, Bapak Abraham, dia ada di tempat itu, dan ketika ia tidur dengan bantal batu, suatu saat malam itu dia mendapatkan suatu penglihatan. Ada jalan, ada tangga dari tempat itu lalu sampai ke langit. Dan ia mengalami satu pengalaman rohani yang luar biasa di tempat itu. Nah saudara, itulah Betel, tetapi Betel dinubuatkan oleh Allah melalui Amos ini akan lenyap. Itu tempat hadirat Allah, tempat di mana Tuhan menampakkan diri, dan itu dijaga oleh umat Israel. Tetapi umat Israel sedang beribadah di tempat itu. Dan Tuhan berbicara kepada mereka sekalian supaya mereka jangan kamu mencari Betel. Tempat itu, carilah aku. Sama di Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba. Gilgal pasti akan lenyap. Nah, saudara, tempat bait Allah akan dimusnahkan, akan lenyap. Gilgal akan dibawa ke pembuangan. Kita nggak boleh menyeberang ke tempat lain. Tetapi Allah mau umat Allah mencari Tuhan, mencari Allah. Tidak mencari tempat. Tidak mencari tempat di mana itu diupayakan hanya di situ saja Tuhan Allah. Nah, umat Israel sedang terjebak dalam bagian ini, saudara. Terjebak dalam bagian ini. Kita Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu di gereja, walaupun Bapak Ibu di rumah, walaupun Bapak Ibu mungkin hari ini di bawah pohon, mungkin ada di lorong, ketika saudara, hati saudara mencari Tuhan, Allah berkenan menerima penyembahan, pujian. Walaupun Anda di rumah yang mewah, di gereja yang luar biasa, tapi kalau kita nggak mencari Tuhan, sesungguhnya kita sedang tidak beribadah kepada Allah. Ini sangat sulit, tetapi ini adalah hati kita. Ini adalah hati Bapak, Ibu, dan saya. Kalau sampai di dalam kita beribadah, hati kita nggak menyembah kepada Allah, nggak mencari Tuhan, mungkin akan disamakan dengan umat Israel, yang dalam penyembahan membawa korban yang luar biasa, tetapi Allah tidak berkenan. Sehingga Allah mengutus seorang yang bukan nabi, yang dikatakan dia sendiri mengakui di dalam kitab Amos pasal yang ke-7 dikatakan dalam bagian firman, ketika ia memberitakan firman dan ia mengalami satu pertanyaan di dalam ayat 14-15, demikian saudara dikatakan dalam bagian itu.
Demikian firman Tuhan di dalam Amos pasal yang ke-7. Jawab Amos kepadanya, ayat 12, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab ini adalah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Seorang peternak dan seorang petani. Tetapi Tuhan memanggil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Wow, saudara, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu semua juga. Kalau memang hidup kita dipakai Tuhan dan mau melakukannya. Tuhan yang memanggil. Bukan subjektif. Ini ia lakukan. Jauh-jauh dari Yehuda. Menuju ke Israel. Untuk memberikan pengajaran firman Allah. Supaya umat Allah mencari Tuhan. Dan tentunya ini sangat keras. Kami sudah menyembah Allah. Orang Israel sudah setia kepada Allah. Mengapa harus disuruh mencari Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak berhenti di situ. Janganlah kamu mencari Betel, pergi ke Gilgal, ke Berseba. Semuanya akan dilenyapkan Tuhan. Carilah Tuhan. Mengapa mereka ditegur demikian keras oleh Amos melalui firman Tuhan itu? Saudara, karena keberadaan hidup mereka yang mereka tidak sadari. Kalau perhatikan di dalam ayat 7, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, menjadi racun, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Artinya hidup mereka bukan hidup sebagai orang yang bertobat. Mereka harus hidup bertobat. Mereka mengempaskan kebenaran kepada tanah. Nggak berarti kebenaran itu. Mereka mengubah keadilan menjadi ipuh, menjadi racun, diputar balikkan. Saudara, itulah keadaan umat Israel. Walaupun mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak mencari Tuhan. Karena hidupnya tidak dalam pertobatan. Dikatakan juga di dalam bagian ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-8, dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Carilah dia. Datanglah kepadanya. Dia adalah kebenaran. Dia adalah keadilan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini patut direnungkan buat kita semua sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-12 juga dikatakan dalam bagian ini, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Jadi dalam pandangan Allah, melalui Amos berbicara kepada orang Israel, ia berkata keras, dosamu banyak. Dosamu terlalu besar. Sehingga engkau membuat orang benar terjepit. Gak berani bicara. Gak berani menegur. Kenapa? Karena perbuatan dosamu besar. Lalu seorang Amos ini menyampaikan hal itu secara luar biasa. Di dalam kehidupan dia menyampaikan kebenaran yang tidak tedeng aling-aling, ia sampaikan semuanya itu dengan terbuka kepada mereka sekalian. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Saudara, benar-benar ditegur yang luar biasa. Karena apa? Orang-orang Israel, para pemimpin, mereka korupsi, suap menyuap, sudah terjadi pada waktu itu. Jadi kalau sekarang
masih ada. Wah, itu sudah sejak dulu ada. Sekarang saudara, bagaimana kita sekalian sebagai anak Tuhan? Kalau hidup kita masih dicengkeram dengan dosa demikian ini, saya yakin ibadah kita nggak akan pernah mencari Tuhan. Dan itu sebabnya Allah berbicara kepada umatnya sendiri. Carilah aku, carilah Tuhan, kamu akan hidup. Di tengah-tengah situasi ini Bapak Ibu, kita harus terus mencari Tuhan. Supaya apa? Kita hidup, kita punya semangat, kita punya daya juang. Kita punya pengharapan di dalam Allah. Kita punya kekuatan di dalam Allah. Kalau kita mencari Allah, berarti kita sedang benar-benar memikirkan, meneliti, bersekutu dengan Tuhan, mengenali Allah kita. Menanyakan hal-hal yang Allah apa sedang izinkan terjadi dalam situasi ini. Kita nggak bisa mengklaim apa-apa tanpa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus benar-benar hidup bersandar kepada Allah. Bagaimana umat Allah, mereka membenci orang-orang miskin tidak diperhatikan. Padahal mereka berkelimpahan dengan korupsi yang luar biasa. Sehingga disebutkan dosamu semakin banyak. Membuat orang benar terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada celah untuk melakukan sesuatu yang benar. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Hal ini menjadi undangan buat Bapak, Ibu, dan saya. Kita, apakah kita mencari Tuhan? Apa yang sesungguhnya perlu kita cari dalam hidup ini? Bukankah tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Allah? Dia Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan umatnya. Termasuk kita di dalamnya. Mari kita sekarang terus mengalami hubungan yang akrab. Yang terus bertanya dan bersekutu kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan dengan jelas kepada kita sekalian. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah undangan, nasihat, perintah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah Tuhan Allah. Apakah benar orang itu mencari Allah? Saudara, apakah dia hanya menjalankan rutinitas keagamaannya? Hal inilah yang harus dipikirkan masak-masak dalam hidup kita. Allah memanggil kita untuk panggilan supaya kita hidup mencari Tuhan. Berjuang, mendekat, erat kepada Allah. Ada seorang yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa, yaitu namanya Yosua, di dalam kitab Perjanjian Lama juga. Dia di dalam Yosua pasal 23, 14 dikatakan demikian. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Artinya dia mau mati karena sudah tua. Sebab itu insaplah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang janjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Artinya apa? Sampai-sampai Yosua mengerti begitu detail janji Allah yang ia terima, yang ia tangkap, yang ia ingat, semuanya dipenuhi oleh Allah. Dan tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Semua dipenuhi oleh Allah. Kenapa, saudara? Karena dia orang yang berdekat kepada Allah. Merapat kepada Tuhan. Orang yang senantiasa mencari bergumul dengan Tuhan. Sehingga ia menjadi orang yang luar biasa. Jadi tidak salah kalau ia dipakai Tuhan demikian luar biasa. Dalam kisah kehidupan seorang perempuan yang ada di Samaria, ketika Tuhan Yesus Kristus juga datang melewati jalan itu mau ke Galilea, ia bertemu dengan seorang perempuan pelacur
yang sudah punya suami 5, yang sekarang di rumahnya itu bukan suaminya, ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus Kristus, orang ini juga mengatakan, aku setia beribadah di setiap hari Sabat di Gunung Gerisim. Dia beribadah, saudara. Tetapi kelakuan hidupnya nggak mewujudkan kehidupan yang beribadah. Ini sama dengan Israel, di mana Amos berbicara sebenarnya. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada dia, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya, hai kamu wanita, kalau kamu setiap hari Minggu beribadah, hidupmu harus benar dari Senin sampai Sabtu dan Minggu. Baru kamu beribadah. Allah itu roh. Mari kita menyembah dalam roh. Tidak hanya dalam roh saja, tapi dalam kebenaran. Apa artinya? Hidup sehari-hari kita harus taati firman Allah. Sama pesan ini kepada kita sekalian hari ini. Kita juga harus mulai memperhatikan bagaimana sekarang kita harus hidup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian ibadah di rumah masing-masing. Saya kurang tahu persiapan Anda. Baju, celana yang Anda pakai, saya kurang tahu. Sudah mandi atau belum, saya juga tidak tahu. Apakah sudah berdoa atau belum, juga kurang tahu. Tetapi ingat, ketika kita beribadah, kita sedang mencari siapa? Kita sedang mau bertemu dengan siapa? Harusnya kita sadar bahwa kita sedang menjumpai Allah, dan Allah yang siap untuk disembah. Allah yang siap memberkati dengan kita dengan firman-Nya. Allah yang siap menerima pujian penyembahan kepada kita. Betapa bahagianya Tuhan dimuliakan, betapa sukacitanya kita sebagai orang-orang percaya. Untuk apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Carilah Tuhan Allah, kamu akan hidup. Ibadahmu di rumah pun akan hidup. Ibadahmu mungkin sedang di lorong-lorong akan hidup. Mungkin di bawah pohon akan hidup. Mungkin saudara sedang dalam keadaan sakit. Rohmu akan hidup ketika menyembah Allah dalam kebenaran dan roh. Saya yakin firman ini akan sanggup membawa pemulihan kepada semuanya. Karena firman itu berkuasa atasnya. Oleh sebab itu, saya mengundang kepada saudara sekalian. Tidak salah kalau pada hari ini Bapak, Ibu, dan saya diingatkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kenapa mencari Tuhan? Mungkin karena hidup saya belum beres nih, harus diberesin, dibangun lagi, diperbaharui lagi komitmennya, dihidupi lagi untuk kepada ketaatan dan setia kepada firman. Mari kita renungkan hal ini. Bukankah umat Allah, Israel, umat pilihan Allah, diingatkan Tuhan demikian keras, sampai di situ dia nggak mau terima. Kamu jangan ngomong gitu lagi ya, katanya seorang raja, nabi. Tapi Amos berkata, aku seorang petani, aku seorang gembala, aku seorang peternak, aku bukan siapa-siapa, hanya aku diutus Tuhan. Dan aku melakukan itu, carilah Tuhan, kamu akan hidup. Sama hari ini, carilah Tuhan, Bapak Ibu akan hidup. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Roh Kudus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Walaupun di tengah-tengah pandemik ini, kami mau terus akan dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyerahkan pemberitaan firman. Diberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang mengalami pengharapan akan firman Tuhan ini, yang mengalami pemulihan akan firman ini, yang boleh dikuatkan melalui firman Allah ini, bahkan yang berkomitmen untuk mencari Tuhan, membaharui kehidupannya dari dosanya, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu
yang sungguh-sungguh mendengar firman dan mengalami lawatan-Mu Tuhan di rumah masing-masing, bersama-sama ataupun secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, demikian firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Anang Sukamto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saat ini mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian yang berkata, Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Mari kita akan bersama-sama pujikan pujian, Sungguh indah Kau Tuhan. Wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita akan menutup ibadah kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Kepada Bapak Pendeta Anang Sukamto dipersilakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan mengakhiri di dalam doa syukur kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih buat pertolongan dan berkat Tuhan atas kami, sehingga ibadah ini bisa berlangsung dalam berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati atas seluruh jemaat-Mu yang sedang menyaksikan dan bersama-sama dalam ibadah ini dengan segala hal yang diperlukannya. Tuhan memberkati dan membawa hidup mereka untuk senantiasa bersekutu mencari wajah Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Mohon diampuni sekiranya dalam bakti kami ada hal yang tidak berkenan kepada Allah. Marilah Tuhan menolong memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadakanlah tangan dan hati saudara kepada hadirat Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa di sorga, penyertaan dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memerintah atas hidup saudara sekalian, saat ini hingga sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah. Kiranya apa yang kita perbuat berkenan memuliakan nama Tuhan. Dan selamat berpisah, selamat bertemu, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang